Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang meliputi penerimaan makanan dan mempersiapkannya untuk diasimilasikan oleh tubuh. Sistem pencernaan berperan dalam homeostatis dengan memindahkan nutrien, air, dan elektrolit dari lingkungan eksternal ke lingkungan internal. Makanan yang dimakan penting bagi tubuh sebagai sumber energi yang kemudian digunakan oleh sel dalam menghasilkan ATP. Dalam proses pencernaan terdapat proses pencernaan dasar. Yang pertama, motilitas. Motilitas merupakan kegiatan yang mengacu pada kontraksi otot yang mencampur dan mendorong isi saluran pencernaan. Gerakan mencampur ini memiliki fungsi ganda, yaitu dengan mencampur makanan dan getah pencernaan yang dapat membantu proses pencernaan, serta mempermudah penyerapan dengan memajukan semua bagian isi usus ke permukaan penyerapan saluran pencernaan. Yang kedua, ada sekresi. Sejumlah getah pencernaan disekresikan ke dalam lumen saluran pencernaan oleh kelenjar eksokrin yang berada di sepanjang rute pencernaan. Yang ketiga, ada pencernaan. Merupakan proses yang meliputi proses penguraian makanan dari struktur kompleks menjadi satuan-satuan yang lebih kecil yang dapat diserap oleh enzim yang diproduksi di dalam sistem pencernaan. Lalu yang keempat, ada penyerapan. Setelah proses pencernaan selesai, proses berikutnya adalah proses penyerapan yang sebagian besar terjadi di usus halus. Nomor 1 dari proses pencernaan adalah di mulut. Mulut merupakan rongga lonjong pada permulaan pencernaan. Lubang pada mulut berbentuk bibir yang berotot yang membantu memperoleh, mengarahkan, serta menampung makanan di mulut. Di mulut terdapat empat anggota, yaitu nomor 1, palatum atau langit-langit yang terdiri atas dua bagian, yaitu langit-langit keras atau palatum durum, palatum mole atau langit-langit lunak. Yang kedua ada pipi. Pipi merupakan sisi berdaging pada wajah dan menyambung dengan bibir pada lipatan nasolabial. Yang ketiga ada lidah. Lidah membentuk dasar rongga mulut yang terdiri dari otot rangka yang dikontrol secara volunter. Lalu yang terakhir ada gigi. Terdapat dua kelompok gigi, yaitu gigi sementara atau gigi sulung dan gigi tetap. Gigi terbuat dari bahan yang keras, yaitu dentin. Yang kedua ada kelenjar ludah dan ludahnya. Kelenjar ludah berfungsi untuk mengeluarkan saliva yang merupakan cairan pertama yang mencerna makanan, sedangkan lidah berfungsi untuk membasahi mulut, membersihkan lidah, dan memudahkan di dalam berbicara. Kelenjar ludah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kelenjar parotis, yang merupakan kelenjar yang terbesar yang terletak di depan dan agak ke bawah telinga pada sisi kanan dan kirinya. Yang kedua ada kelenjar submandibularis, dua terbesar setelah kelenjar parotis, terletak di bawah kedua sisi tulang rahang dan berukuran kira-kira sebesar buah kenari. Yang ketiga kelenjar sublingualis, merupakan kelenjar yang terkecil terletak di bawah lidah kanan kiri serta menuangkan sekretnya ke dalam dasar mulut. Yang ketiga, faring dan esofagus. Faring berfungsi sebagai penghubung antara mulut dan esofagus. Sedangkan esofagus merupakan sebuah tabung berotot yang panjangnya 20 sampai 25 cm terletak dari faring sampai pintu masuk kardiak lambung. Lambung.
Lambung merupakan ruang berbentuk kentung mirip huruf J yang terletak di antara esofagus dan usus halus. Pada lambung terjadi beberapa proses pencernaan kimiawi, antara lain pemecahan protein menjadi pepton oleh pepsin. Pepsin dihasilkan oleh pepsinogen dalam lingkungan asam nitroksida. Pemecahan protein menjadi pepton oleh pepsin. Pembentukan susu dan pengeluaran kasein oleh renin. Yang ketiga, pencernaan lemak dimulai di dalam lambung oleh base lambung. Selanjutnya adalah usus halus. Dinding usus halus terdiri dari 4 lapisan. Lapisan yang pertama, lapisan luas. Yang kedua, lapisan berotot. Yang ketiga, lapisan submukosa. Dan yang keempat, mukosa dalam. Next. Fungsi usus halus yang pertama adalah sekresi cairan usus. Yang kedua, menerima empedu dan getah pankreas. Yang ketiga, getah usus dan pankreas mengandung enzim yang Yang keempat, memecah makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Yang kelima, absorpsi air, garam, dan vitamin. Yang keenam, kontraksi segmentasi. Usus besar. Usus besar terdiri dari yang pertama adalah sekum. Fungsi sekum adalah untuk membentuk kantung buntu. Yang kedua, appendix vermiform atau biasa disebut dengan umbai cacing. Yang ketiga adalah kolon yang berfungsi untuk membentuk sebagian besar usus besar. Yang keempat adalah rektum yang merupakan bagian akhir kolon yang berbentuk lurus. Selanjutnya adalah fungsi kolon. Fungsi kolon adalah yang pertama absorpsi air, garam, dan glukosa. Lalu sekresi musin, penyiapan selulosa, penyiapan sisa protein yang belum dicerna, dan defekasi. Selanjutnya adalah anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, yang mana merupakan tempat bahan limbah keluar dari tubuh. Lalu pankreas. Pankreas merupakan organ panjang pada bagian belakang abdomen atas dan berhubungan erat dengan duodenum, di mana kepala pankreas terletak di dalam lengkungan duodenum, badan pankreas bagian utama pada pankreas, dan ekor pankreas bagian runcing di sebelah kiri dan menyentuh limpa. Lalu selanjutnya ada hati. Hati terletak di bagian teratas dalam rongga abdomen pada sebelah kanan di bawah diafragma dan dilindungi oleh tulang rusuk. Lalu hati terbagi menjadi dua belahan utama, yaitu kanan dan kiri yang dipisahkan oleh visura longitudinal dan ligamen falciformis. Lalu selanjutnya dibagi lagi menjadi 4 belahan, yaitu kanan, kiri, quadrata, dan quadrata. Lalu setiap belahan terdiri atas lobulus yang berbentuk polhedral dan terdiri atas sel hati berbentuk kubus serta cabang-cabang pembuluh darah. Lalu selanjutnya ada kantung empedu. Kantung empedu mempunyai ukuran sekitar 7-10 cm berbentuk terong yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu. Lalu berfungsi sebagai tempat persediaan getah empedu yang pekat. Getah empedu merupakan cairan alkali yang disekretkan oleh sel hati. 80% dari getah empedu terdiri dari air, garam empedu, pigmen empedu, kolesterol, musin, dan zat lainnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.